Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Majuram saling terima. Om Swastiastu. Terima kasih Kakak. Anak, jangan duduk-duduk ya. Kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Berapa jenis ada perkembangbiakan pada tumbuhan? 2, apa aja? Ya, kalau bahasanya generatif dan vegetatif. Masa belum pernah diajarin? Pernah. Pernah pasti. Ya, nyanyikan secara bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Tadi ada yang tahu, ada yang tidak terkait perkembangbiakan secara generatif. Nah, yang belum tahu, perkembangbiakan secara generatif adalah cara tumbuhan menghasilkan individu baru melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses ini melibatkan sel kelamin jantan atau serbuk sari. Tahu serbuk sari di bunga? Tahu? Masih ingat? Dan sel kelamin betina atau ovum. Setelah pembuahan, tumbuhan akan membentuk biji. Tahu biji? Tahu. Dan biji itulah yang tumbuh menjadi tanaman baru. Ngerti? Tumbuhan nih, setelah dia serbuk sari dan ovumnya tergabung, tumbuhlah menjadi biji. Bijinya itu yang akan menjadi tumbuhan. Nah, gitu gininya, bayangannya. Adapun ciri-cirinya, siapa mau baca?
Yuk Kanaka baca satu. Yang ini. Terjadi penyerbukan jatuhnya serbuk sari ke kepala kutik. Nah, jatuhnya penyerbukan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala kutik. Tahu nggak nah itu bunga itu? Yang ungu? Nah, itu ada gininya tuh. Apa namanya? Ada serbuk sari dan kepala kutik. Kan di bunga itu nanti dia aja bunga itu dah. Di dalam bunga itu ada tumbuhnya gini nih. Apa kayak kumis kucing? Pernah lihat nggak? Kayak kumis kucing. Habis itu nanti ada satu paling besar dia. Itu namanya gini. Apa namanya? Kepala kutik. Lihat ya nanti ya. Ada apa namanya? Benang. Di ujungnya hitam, di ujungnya hitam. Ada satu yang paling besar dia. Itu namanya kepala kutik. Yang kedua siapa mau baca? Nuh, Meta. Terjadi pembuahan pertemuan sel jantan dan betina. Nah, terjadi pembuahan atau pertemuan sel jantan dan betina. Yang ketiga siapa mau? Kayaknya. Menghasilkan biji dan biasanya juga buah. Nah, itu juga menghasilkan biji, menghasilkan buah yang menghasilkan biji. Seperti jagung, itu menghasilkan biji. Kalau buah, buah pepaya, tahu nggak buah pepaya? Tahu. Buah pepaya, buah mangga? Nah, itu dia. Yang keempat, terakhir siapa mau? Nah, itu dia keturunan memiliki sifat campuran dari kedua induknya sehingga bisa berbeda dari induk. Siapa pernah lihat bunga yang memiliki dua warna dalam satu bunga? Pernah lihat nggak? Kan bunga nih, bunga. Satu bunga nih ada warna ungu, ada warna putih. Pernah lihat? Atau nggak pernah warna oranye, ada isi putih, warna ungu isi putih, gitu. Pernah lihat? Itu yang dinamakan campuran dari kedua induknya. Tahu induk? Induk tuh ibu. Nah, misalnya ibu bunga berwarna merah. Induknya, ayahnya warna putih. Kalau digabungin jadinya apa? Merah putih, seperti itu. Makanya berbeda dari induknya. Enggak warna merah aja dia. Ngerti? Nah, siapa tahu contoh buah ini? Nih, siapa pernah makan? Buah apa? Yang ini? Tomat. Siapa suka tomat? Yang di sebelah? Toge. Kalau yang ini? Jagung. Ini? Nah, contoh-contoh tumbuhan, buah-buahan. Ini sayuran apa buah-buahan? Termasuk sih golongan biji-bijian kalau jagung. Bisa di sayur, bisa di biji-bijian ya. Nah, semua contoh-contoh yang Kak berikan ini sama yang ini juga. Kak punya ini. Ini kalau ini tahu kan? Nih. Tahu nggak? Apa ini? Bunga matahari. Nah, semua ini masuk ke dalam perkembangbiakan secara generatif. Dah yang tadi dijelasin. Biasanya ulangan ini muncul nih. Nah, tadi kan udah Kak jelasin. Coba nonton ini dulu. Nggak ada bunyi lagi. Bunyi. Iya. Mau bunyi aja. Udah baca aja ya. Nah, ini contoh. Kak Pira pernah tumbuhin kecambah. Pada hari pertama Kak Pira menumbuhkan biji kacang hijau. Hari pertama itu masih berbentuk biji kacang hijau. Nah, biji kacang hijau. Habis itu hari kedua sudah mulai tumbuh kembang bijinya. Sudah mulai kekelupas gitu ke biji dia. Nah, nih lihat nih. Ini putih ini, lihat nggak kalian yang belakang? Dan yang hari ketiga sudah mulai tumbuh akar. Sudah mulai tumbuh akar. Hari keempat sudah tumbuh mulai bunga, mulai batang. Hari kelima juga sudah tumbuh apa namanya? Daun. Hari keenam sudah menjadi tumbuhan. Dan hari terakhir, hari ketujuh itu sudah menjadi tumbuhan yang besar, bisa ditanam di tanah. Kalau kalian tanam biji kacang hijau ini tumbuh menjadi pohon kacang hijau. Ngerti?
Kalau ini kan biji kecambah jadinya. Kalau kalian tumbuk jadi biji kacang hijau. Kalian tahu biji kacang hijau tuh gimana tumbuhannya? Gimana pohonnya tahu? Tahu? Nanti kalau di rumah lihat itu, jangan lihat yang aneh-aneh di YouTube. Nah, ini cara menumbuhkan biji kecambah. Ini hari pertama. Siapin tempat sama kapas basah, kapas atau tisu. Nanti bisa kalian coba di rumah ya. Air, kapas atau tisunya kalian celupkan di air dah. Lalu taruh di tempat yang kosong. Nah, setelah itu kalian tinggal taruh biji kacang hijaunya. Nah, setelah itu letakkan di tempat yang gelap. Ini hari pertama. Hari kedua. Kalian bisa lihat kan perubahannya hari ke hari. Hari keempat. Nah, ini udah jadi tumbuhan apa? Kecambah atau toge. Kalau kalian diamin ini dah, tuh yang kuning ini berubah menjadi daun. Daun. Nah, daun itu udah kayak ini ya ini. Nih, kalian tanam bisa jadi tumbuhan sebesar itu, yang kayak di luar. Siapa tahu tumbuhan undis? Undis, tahu? Undis, kacang are, apa lagi ya kacang-kacangan tuh? Kalian tahu kan gimana bentuknya? Kacang hijau juga gitu, cuman lebih kurus. Nah, sekarang Kak Vira akan mengajak kalian cara menanam biji kacang hijau. Ini kakak bagi dua kelompok. Kelompok ini sama ini satu kelompok. Ini sama ini satu kelompok ya. Nah, ini udah Kak Vira siapin tempat kosong. Nah, nanti bebas siapa yang mau bawa pulang boleh. Ini untuk kelompok satu dulu. Ini untuk kelompok dua. Ini. Kalau udah tumbuh, boleh nggak tuh? Boleh kalian. Kalau jadi kecambah bisa kalian makan pakai bumbu kacang. Boleh ditaruh di sekolah? Boleh, tapi kalau kalian taruh di sekolah, kalian besok kan libur. Sedangkan biji kecambah itu hari ketiga saja sudah jadi toge dia. Kalau hari kelima, hari ketujuh lagi 1 minggu udah jadi tumbuhan dia, karena biji kacang hijau ini cepat banget tumbuhnya. Kalian sekarang tanam dah. Habis itu bawa pulang, taruh di tempat gelap boleh, tempat terang boleh. Besok lihat ya, pasti udah kembang nih bijinya. Lagi 2 hari lihat sudah mulai tumbuh akar. Lihat aja tuh, ya ininya, tempat hijaunya. Kalian ya. Boleh gini, permukaan. Ini tisu, kalian boleh keluar giniin ya, basahin ya. Ini. Ini yang kelompok 2 nih. Ini lagi. Ini yang deret ini, yang deret di sini nih tempatnya ya. Ini kalau kurang ini ambil. Kalau kacang hijaunya kurang ini ambil boleh. Nah, satu orang perwakilan membasahi tisunya. 2 boleh sayang? Boleh 2. Nah, 3 boleh. Jangan terlalu basah ya. Boleh kalian ambil bawa pulang, tanamin di rumah. Ya, asal medianya itu tempat tisu atau kapas yang basah. Udah jadi. Jadi
Oh boleh. Nih, kalau kurang biji kacang hijau boleh kalian bawa untuk praktek di rumah. Nanti tak coba. Dah. Kalau udah bisa dicoba kembali. Ini kan kelapa nih. Boleh ambil bijinya. Biji kacang hijau tuh tanam di rumah. Tahu gimana step-stepnya tanam di rumah? Sudah. Nah, udah kalian hafal ini. Masuk lagi. Nah, coba tisu pakai wadah, pakai di rumah praktek. Kalau udah, duduk kembali ke bangku masing-masing. Nah, duduk kembali ke bangku. Nah, udah. Di sini Mbok Pira sudah menyiapkan LKPD. Siapa tahu LKPD? LKPD. Ya, KPD-nya cuma satu dah. Dah, taruh dah tuh. Sekarang kalian kerjakan bagian LKPD. Yang di sini siapa perwakilanmu? Ini kalian simpen ya, simpen di tempat terang boleh, di tempat gelap boleh. Nah, tapi kalau dicontoh itu di tempat gelap. Akira kemarin buat di tempat gelap juga tak taruh. Tempat gelap itu tempat tergelap, di kamar aja taruh. Atau enggak ya di dapur. Kita mau ada juga yang diletakkan di jendela. Dapat sinar matahari cepat juga dia tumbuh. Nih. Sekarang siapa mau mau jelasin gimana tahap-tahap cara numbuhin biji kacang hijau? Boleh berdua. Boleh. Dari awal kalian tadi tanam bijinya itu? Siapa mau? Boleh. Ya yuk, coba. Jelasin ulang aja ke teman-temannya. Ada bahan-bahannya ini, boleh. Boleh. Maksimal 4 orang. Yuk. Nah, ini temennya nih. Kak Pira mau nanya apa bahan-bahan untuk menumbuhkan campak, bahan-bahan apa aja yang diperlukan? Wadah apa? Wadah bekas. Terus air. Nah, itu bahan-bahannya lagi satu. Apa media jadinya? Apa yang ditanam? Biji kacang hijau. Itu bahan-bahannya. Kalau tahap-tahapnya? Tahap untuk menanamnya gimana? Wadah, habis itu? Terus? Wadah, kacang hijau di wadah yang sudah disiapkan di kasih tepuk tangan ke teman-temannya dulu. Kalau tahap pertumbuhannya kalian bisa perhatikan sendiri-sendiri. Nah, untuk tuh udah selesai. Tuh, nanti kalian baca ini ya. Udah selesai kan ini? Udah selesai kan? Nah, yuk
perwakilan kelompok maju 1. Perkembangbiakan kecambah pada tumbuhan ditandai dengan tumbuhnya akar dari biji hasil pembuahan. Proses ini menunjukkan bahwa biji adalah bagian penting dalam menghasilkan tanaman baru. Perkembangbiakan secara generatif adalah cara tumbuhan berkembang biak melalui biji. Dah, yuk boleh duduk. Kasih tepuk tangan ke temannya. Nah, sekarang Kak bertanya ke kalian. Kalian akan mencobanya menumbuhkan biji kacang hijau di rumah apa enggak? Mencoba apa enggak? Coba ya, biar kalian tahu gimana proses tumbuhnya kecambah. Biar enggak kalian waktu beli tipat santo, toge, nggak mikirin gimana ya cara tumbuh kembangnya toge. Pernah nggak kepikiran gitu? Benar. Oke, sekarang kakak ngasih soal lagi satu aja. Setelah itu kita selesai. Ini nih yang udah isi. Ini. Yuk. Jawab ya. Ubi-ubian. Ubi-ubian, siapa tahu contoh ubi-ubian? Apa contoh? Oh, apa? Contohnya contoh ubi? Ya, sile madu. Siapa tahu sile madu? Nah, apa lagi ubi-ubian? Selain sile madu? Oh, sile ungu, Ben? Boleh. Coret boleh, lingkari boleh kalau yang belum jawab. Sudah? Ya nggak apa-apa. Sekarang siapa yang tahu jawaban ya mau bilang bacain soalnya kalian yang tahu angkat tangannya ya. Nomor 1, jika biji kacang hijau direndam dan diletakkan di kapas basah, maka dalam beberapa hari akan tumbuh menjadi kecambah. 2, kecambah merupakan hasil dari Kacang hijau. biji kacang hijau. Apa lagi jawabannya? Perkembangan vegetatif. Generatif. Nomor 3, saat melakukan percobaan menumbuhkan kecambah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kenapa? Meletakkan biji kacang hijau di kapas basah. Nah, kalian sudah meletakkannya tadi? Sudah. 4, urutan proses tumbuhnya kecambah dari biji yang benar adalah Karena tumbuh dari biji hasil pembuahan. pembuahan ya. Nomor 4 yang jawaban nomor 4. 4 tahap-tahapnya itu. Ada. Coba. Ya. Dah. Nah, nanti kumpulkan. Oke, anak-anak. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang? Di sini Kak Fira punya kartu stick. Nah, Kak Fira karena lupa bawa, Kak Fira punya banyak. Nah, di sini ada kartu emoji adanya, ada kartu ekspresi. Di sini Kak Fira mau menanyakan kalian satu persatu bagaimana ekspresi kalian hari ini, ya. Nah, yang ini ekspresi
ini ekspresi apa? Marah. Yang ini ekspresi sedih. Dah. Dan berikan alasannya kenapa. Oke, di sini Kak Pira tunjuk yang pertama, Kanaka. Apa? Senang. Senang kenapa? Seru aja. Seru aja. Oke, yang kedua, Bayu. Senang. Senang kenapa? Senang aja. Oke. Yang selanjutnya ini nih yang pakai baju hijau, jaket hijau. Senang kenapa senang? Oke, yang terakhir baik. Nah, karena pertemuan kali ini sudah cukup, Kak Pira ngucapin terima kasih banyak ke kalian karena sudah mau tenang, damai, dan mau mengikuti apa yang Kak Pira perintahkan. Sekarang kalian kita kasih tugas untuk 7 hari ke depan. Kalian kan sudah menumbuhkan biji kacang hijau sekarang. Dah. Nah, tugas kalian di rumah, setiap harinya kalian cek bagaimana perubahan setiap harinya. Hari pertama, misalnya biji yang mengembang. Hari kedua, sudah mulai tumbuh akar. Hari ketiga, sudah mulai tumbuh batang. Hari keempat, tumbuh daun. Ya, sampai hari ketujuh nanti, minggu depan, Kak Pira tanya bagaimana hasil observasi kalian selama 7 hari ke depan ya. Nanti? Oke, baik itu saja. Untuk penutup, siapa mau menyampaikan kesimpulan hari ini? Berani kalian di belakang. Kecambah adalah tahap awal pertumbuhan yang berasal dari biji. Prosesnya berlangsung bertahap, mulai dari biji yang tumbuh akar, kemudian batang, hingga muncul daun. Ya. Pertumbuhan kecambah terjadi karena ada air, Terus? darah, dan cahaya. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan berkembang Dia melalui biji. aktif. Jadi. Jadi tumbuhan juga mengalami pertumbuhan seperti makhluk lainnya. Oke, baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan ke temannya. Nah, untuk selanjutnya, ketua kelas bisa tutup pertemuan ini. Berdiri. Aturan permesanti.